Oke, nampaknya sudah cukup ya. Mari kita sekarang ngobrol nih sama langsung dari mereka. Oh ini duduk aja, kita duduk aja ya. Aduh maaf ya, Bapak Ibu ini VVIP kita dapat bin baik. Aduh enak nih, kayak persi kekuasaan. Jadi ini biar kita nggak salah lagi kayak saya ya, takutnya malah kira senam Zumba. Zumba itu ya, walaupun bisa jadi ya, Zumba itu dari Sumba. Saya nggak tahu ya, apakah sudah disiap atau belum. Jangan-jangan sama kayak makan Hitler kan di Garut. Ya, jangan-jangan senam Zumba juga dari Sumba ya. Soal pertama, ini tenang ya, relax saja, kita kayak ujian. Soal pertama, amplopnya masih disegel. Ya. Nomor 1, dengan bobot 25%. Itu tadi, kita ambil ininya. Soal nomor 1-nya mama ya, paling susah ya. Silakan, langsung dari sini dulu. Ini punya saya. Nama saya Dian. Dari tim mana? Dari tim apa? Dari tim kampus. Halo, nama saya Ezan, saya dari tim lapangan. Halo, aku Maki, aku dari tim lapangan. Bertugas sebagai navigator. Nah, boleh sama tugas-tugasnya ya. Halo, nama saya Yanwa. Saya dari tim lapangan, bertugas sebagai logistik. Perkenalkan, nama saya Mikael. Saya dari tim lapangan, bertugas sebagai bendahara. Aku Kenza dari tim kampus, jadi bagian tim buku yang ngirim semuanya. Aku Zalika, aku juga bagian dari tim kampus dan aku juga dari tim buku yang kerjain semuanya. Halo, selamat siang Bapak Ibu Kakak, adik-adik. Saya Gina, saya kemarin dipercaya menjadi fasilitator teman-teman di K11 untuk ekspedisi Tanah Lumba. Oke, lanjut Pak Gina ke sana. Nanti habis waktu kita. Oh iya, langsung aja ya. Nah, teman-teman nih, ini tadi kan kita lihatnya di layar, sekarang sudah kita bisa lihat langsung para bintang film ya tadi itu ya, film yang sangat pelaku utama ya. Ada juga aktor pendukung mungkin ada ya tadi. Nah ini kita akan ngobrol di sekitar sampai 1 jam ya. Kalau asli nanti bisa sampai 3 jam. Boleh. Nanti kalau mau yang tanggung biaya. Nah, nanti kita sambil jalan aja dan tentunya nanti kakak-kakak di sini bisa ikut diskusi juga. Ya, jadi kita pengennya sih 2 arah ya. Mungkin bisa jadi satu pertanyaan langsung ke kakak-kakak dan bapak ibu ya. Biar kita lebih aktif lagi ya. Soal nomor 2 dengan bobot 50%. Ini serius emang tadi yang pengen relax. Ini sebenarnya sangat menarik katanya ya. Misi. Kalau kita dengar misi itu kan adrenalin langsung terpacu ya, seperti Mission Impossible ya. Mungkin nggak tahu mereka Tom Cruise itu siapa ya. Itu zaman karyo Tom Cruise-nya masih bujangan. Sekarang itu Tom Cruise sudah lumayan sepuh tapi masih kuat. Mungkin bisa diajak ke Sumba Tom Cruise nanti ya, untuk menjalankan misi. Nah, misi ini kan sesuatu yang saya bilang ini memacu adrenalin. Pastinya ketika kalian menyusun misi, kalian langsung tertantang. Wah, apakah saya bisa melakukan ini atau enggak? Ya, tapi kita pengen tahu dulu nih, apa sih misi kalian di Sumba? Ya, mungkin bisa dijawab oleh perwakilan atau bisa jadi ternyata misinya itu dari pribadi ya. Silakan. Nggak boleh nyontek. Ya. Oh, dari Reza, silakan. Kakak Reza. Sudah cukup. Halo, nama saya Gabriel tadi ya. Jadi misi kami sebenarnya waktu pertama kali pergi ke Sumba, kita kan data-data di lapangan itu nggak terlalu banyak. Jadi kami misinya itu masih kayak nembak aja. Dan tapi intinya kita itu ke sana ingin membuat sesuatu yang bisa dipakai terus itu di sana. Dan dari sana juga kita bisa belajar sesuatu dan pada akhirnya ya kita belajar sesuatu. Banyak misi-misi kayak misalnya kan kita nggak terlalu tahu tentang kondisi di sana itu kayak gimana, jadi banyak misi-misi yang nggak kepakai juga.
Tapi secara keseluruhan saya bisa bilang bahwa ekspedisi kali ini itu berjalan dengan lancar. Ada yang mau nambahin? Ya, yang lain? Itu yang luar itu punya nama lain di sana ya, katanya Ujang. Mungkin dari Ujang apa nih misinya? Atau mungkin ada yang bisa merangkum nih dalam satu kalimat. Misi kalian utamanya apa sih kalau dijadiin judul film nih? Misinya apa nih? Mencari tahu apakah senam Zumba itu dari Sumba. Kalau tidak tahu dalam satu kalimat sih kayaknya agak susah. Apa ya yang kira-kira cocok? Karena kita tuh dari proses awal persiapan misinya tuh berganti-ganti terus. Yang tadinya full membawa program yang bisa dianggap jadi kayak tren lah. Tapi ya akhir-akhirnya kami sadar bahwa belum gimana ya, masih jauh lah. Itu terlalu high level. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Itu masih mungkin, tapi kita masih berproses untuk menuju tahap itu. Kayak masih belajar dan akhirnya itu menjadi salah satu misi terpentingnya, yaitu adalah belajar. Gitu sih untuk dari saya sendiri. Wah, sangat menarik ya. Ternyata misinya belajar. Ya, sederhana tapi sulit sebenarnya. Belajar. Mereka jauh-jauh di Banus. Ternyata bukan mengajari, malah belajar. Nah, ini sangat menarik karena pertanyaan selanjutnya adalah ekspektasi dari warga di sana atau mungkin dari LC atau dari Pak Agus ya, dari yayasan itu sebenarnya apa sih ekspektasi kalian? Apakah bisa menyelamatkan dunia misalnya itu, bisa membangun apa rumah atau apa gitu, atau ternyata mereka punya ekspektasi yang tidak di luar ekspektasi kalian, malah ekspektasi mereka itu. Kira-kira apa nih ekspektasi dari warga yang kalian ingat pertama kali kalian datang? Kiranya kalian siapa gitu? Ternyata anak SMA gitu. Apakah ada yang ngira kalian itu mahasiswa atau siapa gitu? Ekspektasi dari Ekspektasi dari warga ya waktu datangnya kiranya kalian tuh mau ngapain sih gitu oleh warga itu, apakah memang mau mengajari mereka atau mau ngajak main atau apa nih? ya sih kalau itu kayaknya ya anak-anak juga kayaknya udah sadar kita teh mau ya kayak ada kegiatan di sana, karena sebelumnya juga udah ada kayak mahasiswa-mahasiswa yang ngajar di sana. Terus ya anak-anak juga sempat ngira kita itu adalah mahasiswa. Jadi saat mendengar kita adalah anak SMA, mereka agak sedikit kaget. Sedikit. Oh, Ya lumayan lah. lumayan lah ya. Tapi nah itu ya ekspektasinya mahasiswa pada kalian SMA, tapi itu menjadi tantangan bagi kalian ya, yang ternyata levelnya bukan di bawah mahasiswa, ternyata masih bisa memenuhi ekspektasi mereka ya, untuk belajar bermain dan belajar bersama. Ya. Ada lagi yang lain? Boleh kami ini. Nah, boleh Pak. Jadi kita ke Sumba itu ikut dengan komunitas yang namanya YNHN, Yayasan Menyalakan Harapan Anak Nusantara. Berfokus kepada membuat apa ya, membangun learning center literasi yang berfokus kepada literasi untuk meningkatkan kapasitas anak yang berada di 3T, Indonesia 3T gitu. Sebenarnya setelah ngobrol-ngobrol, harapan dari Pak Agus dan Bu Wina yang sebagai pembangun YNHN, mereka nggak berharap banyak. Harapannya adalah bagi kita untuk membantu di sana begitu. Membantu ya. Dan untuk apa tuh bantuannya? Sebenarnya membantu dalam arti membangun apa yang membuat kenang-kenangan bagi anak-anak di Sumba. Kedatangan orang dari Pulau Jawa begitu. Sangat menarik ya. Membuat kenangan ya. Ya, kenangan lagi, pengalaman. Menurut saya sangat menarik ya, karena biasanya harus meningkat tingkat literasi 35%. Kalau ini sangat sederhana ya, membuat kenangan baru dan pastinya akan lebih menempel kepada anak-anak ya daripada yang biasa kita buat. Ya, bisa kita minta mereka meningkat tingkat literasi. Nah ini mah
membuat kenangan baru itu ya mungkin yang akan lebih menempel ke anak-anak core memory bagi mereka, dan ternyata teman-teman dari Bandung lah yang bisa menambahkan kenangan-kenangan itu ya. Kita harus bisa bersyukur ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ini. Oh, boleh. Ngomong-ngomong soal ekspektasi gitu ya, sebenarnya Sumba ini memang cukup kompleks pada saat perencanaannya gitu, karena data amatan awal kami di awal sebelum berangkat ke sana tuh benar-benar sedikit ya teman-teman gitu. Jadi istilahnya nyari di internet juga susah gitu, dan datanya sulit digapai gitu. Sejauh waktu itu sih kami akhirnya mencarinya adalah dengan mengobrol dengan beberapa pihak yang pernah ke Sumba, terutama dari Yayasan Harapan, Nyalakan Harapan Nusantara, Pak Agus dan Bu Erlina gitu. Nah, tapi ya itu karena memang gak banyak, dan karena Bu Erlina dan Pak Agusnya juga sebenarnya tidak stay di sana gitu, jadi istilahnya dan data Sukender di betul lagi gitu. Jadi memang sedikit sekali informasi yang kami dapatkan ke Sumba gitu. Makanya tadi yang kita ceritain tentang misi, ada beberapa kali perubahan misi yang kami lakukan gitu ya, bukan cuma sekali dua kali mungkin, karena ya itu rombak lagi, ganti rombak lagi gitu. Jadi ya mungkin nambahin tentang ekspektasi gitu sih. Menarik ya, bahwa ternyata tim yang ke lapangan saja masih harus dua kali tadi ya, dua langkah, satu informasi dari yang bukan langsung dari sumbernya, apalagi kita, makanya mungkin kita masih banyak belum tahu nih tentang Sumba. Kita akan gali lagi, boleh? Kita tanya-tanya lagi ya. Oh ini Eza mau siap-siap. Boleh sih. Boleh. Saya mau nambahin juga. Ya betul, seperti kata Kak Gina, datanya kita itu sangat sedikit. Jadi ketika kami di sana juga udah sampai di sana, kami perlu satu hari untuk cari tahu keadaan yang sebenarnya tuh di sana tuh bagaimana. Karena yang kita dapat, yang kami dapat dari cerita-cerita itu dari sana itu kan kayak susah banget, terus anak-anaknya kelihatan perlu bantuan banget, dan ya kita ingin mengonfirmasi apakah yang dikatakan oleh Pak Agus itu betul atau tidak, apakah yang dikatakan oleh sumber-sumber yang kami cari tahu itu betul atau tidak gitu. Nah, ini kalau menurut Eza, sumber yang Eza dapatkan kalau dengan realita yang Eza temui, apakah cocok atau ternyata ada perbedaan? Iya. Iya apa? Jika cocok ya tidak. Ada yang cocok, ada yang tidak. Oh, yang cocok yang tidak ya. Ya. Kita tetap harus ke sana ya untuk tahu realita yang sebetulnya ya. Ya, dan tujuan talk show ini untuk memberitahu hadirin sekalian, untuk realitanya sebenarnya bagaimana itu di sana. Karena menurut kami itu betulan kayak di atas ekspektasi gitu, keadaan di sana tuh gitu sih. Oke, terima kasih, menarik sekali ya. Sekarang ini mau lanjut dulu ke selanjutnya atau mau ada pertanyaan dulu teman-teman? Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh kita buka ya, tentang tadi misi lalu ada ekspektasi. Ini masih di tahap pengenalan ya. Mungkin ada yang bertanya dulu dari para hadirin dari Kata Eda. Belum? Oh boleh, wah ada dua. Sweet aja itu gimana? Oh boleh ya. Dari Selamat dulu nanti ke Ibu ya. Boleh, Selamat. Berdiri aja, Selamat ketemu dulu. Nah, ya itu bagus tuh, setengah duduk, setengah berdiri. Sorry, saya mau bertanya sederhana sebenarnya, kan tadi mau mengenal Sumba. Tapi tadi saya belum mendengar dari teman-teman ini logat Sumba. Tadi dengar dari video Rika bisa logat Sumba, bagus banget ya. Saya cuma pengen dengar aja Rika ngobrol dengan logat Sumba, itu aja. Terima kasih. Ini coba. Coba. Ayo kasih tunjuk ke mereka. Akan mau lihat nih 24 hari apakah bisa belajar logatnya atau enggak. Ayo ditunggu sama Kak Mamat. Oke. Yang lain aja lah ya.
mau tadinya nggak bisa kasih contoh. Ayo, kasih contoh. Logat Sumba kan ya mereka itu biasanya ngomongnya kakak mau kemana? Saya punya hadiah untuk kakak. Sudah bisa semua ini? Kamu bisa? Bisa. Maksudnya ya enggak seakurat banget tapi bisa. Gimana? Selamat pagi kamu. Oh, pagi. Kakak sudah makan? Apa? Apa? Kakak sudah makan? Mungkin itu yang terjadi di sana ya. Ada tidak hal seperti itu ya, language barrier misalnya mereka bicara kalian kebingungan? Oh banyak banget. Mereka bicaranya itu kebanyakan pakai bahasa Sumba. Kalau misalnya bicara kasual gitu, itu mereka biasanya pakai bahasa Sumba. Tapi kalau dalam konteks kayak belajar, itu diusahakan pakai bahasa Indonesia anak-anaknya. Tapi kebanyakan 80% mungkin enggak sih, 70% itu anak-anak masih pakai bahasa Sumba. Oh, jadi walaupun Indonesia juga tadi pakai logat tadi ya? Iya. Kami juga sempat baca sih beberapa kata-kata. Oh, apa tuh? Coba. Kayak iga, itu artinya pisang. Iya. Terus ikan. Yang pisang mah kalowo ya. Kalowo. Terus ada mai ngaa, artinya mai makan. Terus mai enu itu mai minum. Terus ada banyak. Lumayan. Ada saya catat di WA itu ada kamusnya gitu. Oh, itu ya, kamus Ezra. Kamus Sumba Ezra nanti post di Dirimungan ya. Jadi biar dibaca oleh teman-teman seniman. Boleh. So puas sekarang? Sudah? Oke. Sudah. Kita tepuk dulu. Selanjutnya tadi dari kan coba. Bunten. Ya, tadi dengar kata Enzar apa yang didapat datanya sebelum berangkat sama sesudah pulang dari sana ternyata ada yang tidak sesuai. Ya. Apa yang tidak sesuai dan sesudah pengamatan kalian selama di sana, apa yang membuat datanya itu kurang valid itu? Ngerti maksudnya? Hati-hati. Sebenarnya ini lebih ke spoiler sih, karena nanti kan akan diceritakan secara lebih detail. Tapi saya mau bilang aja bahwa keadaan di sana tuh lebih tidak seperti yang dilihat mata gitu. Jadi kan nanti dibicarakan sih, dibicarakan kontennya. Oke, udah dijawab sering, kita ada teaser ya. Ada satu contoh sih yang mungkin sedikit di background ya. Jadi waktu itu aku sempat ngobrol sama teman papi yang sempat di Sumba. Waktu itu di Waingapu juga kebetulan. Waktu itu tinggal di Waingapu sekitar 10 tahun yang lalu, sehingga di Sumba itu udah berubah banget suasana zaman dulu dan suasana sekarang gitu. Waktu dulu kita di Sumba itu mendapatkan kabar kalau misalnya masih banyak banget malaria otak dan malaria vivat. Jadi kita perlu untuk minum vaksin, minum obat, minum anti malaria begitu. Pas dilihat di sana ternyata nggak ada sama sekali gitu malaria. Jadi sudah menghilang gitu sih salah satu contohnya. Mungkin lebih beruntung bukan berhasil sekali. Ada kayaknya ya. Lebih sedikit mungkin ya, bukan jadi masalah lagi karena seiring waktu mungkin malaria juga menghilang. Ya, amin. Ya. Bagaimana Bu? Sudah? Oh, ditunggu karena ada tadi dari Eza ya. Mungkin karena tadi sudah itu dari logat, dari ekspektasi yang berbeda, kita masuk ke rutinitas ya di sana. Siapa tahu nanti ada yang bisa menjawabnya. Kita ke tim lapangan dulu nih. Tim lapangan rutinitas ya. Mungkin kalian bisa ceritakan nih rutinitas yang paling berkesan di sana. Jangan semua dari hari 1 sampai hari ke-24 ya. Gak cukup waktunya. Yang paling berkesan aja biasanya apa sih gitu dari pagi sampai sore itu rutinitasnya? Rutinitasnya saya yang bisa kasih secara keseluruhan dulu ya. Kami itu bangun pagi itu jam 7 kan? Ya enggak. Kami teh bangun biasa itu jam
jam 6 itu yang Mika sih yang bangunin pagi jam 6. Terus beresnya Mika biasanya yang bangunin kita semua. Dan paling telat itu bangun paling telat bisa sih 6.50-an biasanya yang selesai bangunin. Saya akan bilang siapa. Selesai jam 7 kami buka kelas, pergi ke warung, beli kebutuhan, terus sarapan, ya pergi ke warung juga itu bisa diganti sama olahraga terlebih dahulu. Terus ketika balik, kami biasanya akan kayak cuci baju atau enggak sebenarnya free time sih sampai jam 9 ya atau jam 10. Jam 9 kami briefing dulu sama sekitar 15 menit. Lalu briefing tentang apa yang akan dilakukan pada hari ini 15 menit sampai setengah jam. Lalu dari setengah 10 sampai jam 12-an kami bantu KPLC. Kalau misalnya kita perlu nyiapin sesuatu juga, biasanya kami siapin terlebih dahulu. Jam 12 kami ada 2 orang biasanya yang ke warung untuk beli makan. Setelah beli makan, balik makan sampai jam 2, lalu kegiatan sama anak-anak itu dimulai. Kalau misalnya ke desa gitu, biasanya jam 1 udah pergi ke desa. Setelah itu kegiatan itu selesai jam 5 kami langsung siap untuk makan malam. Kami biasanya masak kalau makan malam, lalu setelah makan malam kami langsung evaluasi. Masak apa tuh Paling sering nasi goreng sih, kami paling suka nasi goreng di sana. Siapa koki terbaik menurut kalian di sana? Gimana nih, ngaco atau nunjuk? Saya bakal nunjuk Yabar karena Yabar yang banyak stylenya sih. Gimana kayaknya di lempar-lempar gitu? Enggak kayak gitu, enggak epic gitu. Tapi banyak gaya, sampai si itunya lengkung kan, kali-kali kan. Si cutirnya soal lengkung gitu, karena di sos gitu. Teknik gitu ya? Iya, teknik. Tapi rasanya enak kan? Enak. 3 gaya dengan rasa itu sebenarnya sejalan terbagus. Ada yang mau nambahin boleh? Ada lagi yang lain rutinitas lagi yang biasanya terjadi. Kalau tadi Zan, belum ada nih yang jawaban ibunya Mika. Oh belum. Oh nanti katanya ada bagian khusus. Berarti nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang sampai menjawab nanti. Tentang rutinitas lagi masih. Tadi kalau misalnya yang bilang ini, kan itu kegiatan weekend. Weekday. Weekend kita hari libur. Biasanya hari Sabtu itu kita jalan-jalan. Kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa jalan-jalan. Mana tuh? Sumarekon? Cuma 2 kali sih ya, tapi ya 2 kali. Kita ke pantai yang pertama Kawana, yang kedua itu ke Curug. Curug apa bahasa Sundanya? Waikajura. Itu air terjun ya? Air terjun di tengah sawah. Hah? Air terjun di tengah sawah. Di tengah sawah? Di tengah sawah. Oh berarti sawahnya di tebing-tebing ya? Tebing di tengah sawah. Sawah itu sawah padi atau sawah kan? Sawah padi luas banget gitu kan. Oh, Kalau melihat ke pinggir-pinggir tuh biasanya ada gunung-gunung jauh. Terus sisanya rata. Tiba-tiba setelah melewati sawah jalan sedikit kurang lebih 100 meter, 200 meter tiba-tiba ada air terjun gitu. bayar nggak itu? Bayar sih. Oh bayar Bayar. ya. Berarti ada wisatawan lain tidak? Ada banyak wisata di situ. Iya, tempat wisata. Wisatawan. Ya. Tempat wisata. Iya, Dia tempat wisata. Kalau pengunjungnya apakah penuh gitu seperti padat di Bandung atau bagaimana? Nggak terlalu sih, kita sempat melihat ada beberapa mungkin 5 kelompok, 7 kelompok sama beberapa warga lokal. Kelompok petualang belajar. Itu kelompok dari mana? Kelompok petualang mungkin ya. Kelompok petualang. Oh berarti ada juga ya? Biasanya mereka berkelompok juga. Ya, juga. Oh, kalian sempat ada interaksi nggak dengan mereka? Sempat sih aku nanya-nanya tentang spot lompat. Spot lompat karena nggak ada arahan untuk bisa lompat di mana. Terus
boleh lompat atau enggak gitu ya, dalam enggak, itu nggak ada arahan sama sekali. Jadi kita harus nanya ke tempat apa orang-orang lokal juga gitu. Tahu. Berarti itu warga lokal. Warga lokal. Oh, warga lokal ternyata ya. Jadi yang dari luar Sumba itu hanya kalian waktu itu. Ada beberapa orang lain gitu. Ada beberapa juga ya. Iya. Berarti kalian harus bertukar informasi ya untuk tahu. Bertukar informasi gitu. Menarik warga lokal, ada dari pengunjung lain juga ya. Nah itu mungkin rutinitas yang tidak terduga juga ya kalau ketemu dengan ada ketemu sama orang Bandung lagi. Orang Bandung sempet sih waktu kita pulang. Oh, waktu pulang. Waktu pulang di Smipala ketemu. Waktu pulang di Sumba Sumba Tengah ya. Sumba Tengah kita ke tempat ke kantin. Lalu saat masuk kita beli soto. Tiba-tiba yang jualnya ngomong Sunda. Apa di Sundanya? Asli enggak? Apa ya? Ayo berantem. Iya. Oh sih, iya katanya ngomong ini doang sih. Ajar naon ah. Sama kita juga ketemu di Sumba ya di dekat LC juga ketemu ada kayak ya dari orang-orang Bandung ya mereka lagi dapat kerjaan yang di sana kerjaannya gitu jadi kuli lah terus ya ngobrol Bang orang mana Garut kamu maksud oh habis itu di Bandung Persib menangnya Persib juara sama tahu ya Bandung menuju Pinung Aceh ya. Nah, itu perasaannya gimana sih ketika kalian sudah jauh ke Sumba, lalu ketemu orang Bandung yang sama dengan kalian? Apakah rasanya seperti ketemu rumah lagi atau kalian sudah terbiasa dengan 24 hari di Sumba? Ketemu orang Bandung, aku masih rada excited deh. Kamu orang Sunda, Excited ya? kamu orang Sunda deh, jadi asa, halo, nanti sakanya gitu. Wah, menarik ya. Berarti kita harus berpetualang jauh dulu biar kangen rumah. Coba sekarang ini kan rutinitas tim yang di Sumba. Kita pengen tahu nih rutinitas tim kampus ya kampus Semipala. Mau siapa dulu? Ini ada 3 orang ya, Dalika, Hendra, Adria. Mau bertanya dulu boleh? Mau apa nih? Serang. Ya, silakan Adria. Mungkin rutinitas di Bandung itu aku selama di Bandung mungkin banyak belajar. Belajar apa tuh? Jadi di luar jam sekolah kayak aku tuh nyari-nyari tentang cara gimana kultur jaringan itu bisa bekerja pada tanaman. Jadi dari satu bagian kecil atau satu sel tanaman itu bisa jadi tanaman yang utuh. Oke, belajar sesuai hobinya Adrian ya. Ya. Ada nggak nih kalau di luar rutinitas? Berarti tadi rutinitas di luar kelas ya? Ya. Yang Adrian ini tuh sebenarnya aku pengen bawa ke Sumba nih. Nah, terus Adrian belajar apakah tanaman Sumba atau belajar nggak Adrian? Dari jauh. Justru sebelumnya sih. Oh sebelumnya sempat belajar ya? Ya. Oh, masih penasaran? Enggak sih. Oh, enggak. Saya nggak Jadi expect. ya apa ya? Jadi saya pikir udah jadi pertanyaan, kalau dia jawab ya, udah banyak pertanyaan. Jawabnya enggak. Gak apa-apa ya. Karena sudah terpenuhi ya rasa penasarannya. Iya sih. Oh, jadi cukup untuk Adrian dari jarak jauh itu cukup ya. Cukup. Mungkin itu ya ditakdirkan Tuhan jadi tim kelas itu karena sudah cukup kamu dari YouTube katanya. Bagus ya. Itu rutinitas di luar kelas. Kalau di kelasnya ngapain aja nih sama Halil, Kak Robert atau kakak-kakak yang lain selama di Senipa tim kelas ini, tim kampus ini? Aku sih rada nganggur. Rada nganggur. Jujur. Rada nganggur. Berarti ada kerjanya tuh. Ya. Dikit-dikit. Nah apa tuh? Mungkin apa ya? Nyortir video, baru beberapa pekerjaan lain yang kayak itulah. Sama mungkin Apa itu lah? Saya mau yang itulah dulu dari apa? yang lain-lain itu. Ya.
lain-lain itu mungkin saya membantu apa ya? Lupa sih, lupa ya. Saking banyak yang membantu, saking banyak pikirannya. Bagus. Jujur ya. Banyak pikiran, kenapa banyak pikiran? Karena nggak berangkat ke Sunda? Iya. Oh, itu betul itu. Katanya nggak penasaran tadi. Ya, saya sih sebenarnya lebih apa ya? Lebih penasaran sama adat dan anak-anak sih. Oh, dari ketimbang alam dan lain-lain. Ya, karena dari saya tentang alamnya, jadi penasarannya tentang adat dan anak-anak ya. Iya. Boleh berangkat besok ya? Nanti dibiayai oleh Kak Dina. Ya, waduh, kasihan dia. Bener-bener kasihan ya. Ya, terima kasih Adrian. Sekarang ke tim kampus yang lain. Silakan. Boleh. Kita tuh rutinitasnya lebih ke dia lagi sih. Dia lagi. Iya. Siapa tuh dia? Karena kita kan cuma berempat kita yang udah berangkat tuh. Nah pada awalnya tuh kita emang bingung juga ya mau ngapain sih tim kampus ini. Terus kita juga dibagi 2 tim. Adrian sama Abigail itu jadi yang dokumenternya, video dokumenter. Aku sama Zalika tuh yang ngebikin bukunya. Rutinitas kita gimana ya? Kalau pada saat udah masuk ke materi yang kita pegang sendiri itu saking kita jadinya bosan gitu kan, yang lain lagi Sumba gitu kan, masa di sekolah aja gitu Berangkat sendiri. jadi kita kemarin juga sambil kayak muterin Bandung juga sih kita, jadi besok Muterin kita harus Bandung. gimana ya gitu, jadi nggak di satu tempat gitu. Oh iya. Muterin Bandung puter-puterin sama kalian. Enggak gitu. Oh, jadi keliling-keliling Bandung. Ya, Apakah itu berpengaruh dengan riset kalian? ke riset sih enggak, cuman ke atmosfer kita bekerja. Oh, karena mungkin tidak bisa berangkat ke Sumba, butuh tetap feel keluar dari kampus juga ya? Ya. Oh, oke. Mungkin Sunda. Sunda, Sumba. Atau ke timur, Bandung Timur, harusnya kamu ke Bandung Timur. Macet. Oh, macet. Beda ya sama Sumba, walaupun sama-sama timur ya. Dari kamu beda ya. Karena rutinitas mungkin sudah cukup terjawab tadi ya, yang tim kampus. Kalau Jalika, nih saya ada disampaikan video call dengan tim kampus. Apa itu maksudnya Jalika? Karena kan kita bikin buku sama video dokumenter kan. Jadi kalau bisa bilang tuh banyak nganggurnya tapi nggak nganggur juga. Banyak nganggurnya tapi nggak nganggur juga. Karena kita banyak diemnya karena nunggu info dari yang di Sumba kan. Akhirnya kita memutusin buat video call sama mereka, terus kerasa banget FOMO-nya gitu. Aduh kenapa gue nggak ikut? Itu gimana sinyalnya? Oke, waktu nelfon. Ke 5 menit oke, 5 menit putus, 5 menit mati. Oh, putus-putus ya. Kalau yang dari Sumba, melihat yang di Bandung lancar nggak? Lancar sih sebenarnya. Lancar ya. Lancar. Kadang-kadang nggak lancar, kadang-kadang lancar. Sama-sama ya Zalika. Tapi di sana untungnya internet melimpah sih banyak. Berarti sinyal yang jelek yang di Bandung ya? Enggak Oh, semua. Itu si internetnya berarti bayar betul ya? Iyalah. Tapi kita semua beli kayak kartu gitu. Beli kartu dulu, kartu SIM sebelum pergi ke Sumba. Nah, aduh, maksudnya yang buat itu mau cerita nggak kartu SIM kamu? Oh, kenapa nih dengan kartu SIM? Jadi kan ya sebelum kita ke sana tuh kan Kak Agusnya kan nginfoin gitu kartu yang bagus jaringannya di sana itu M3 katanya. Nah, Bayar tinggal. nah udah gitu teh pas udah nyampe ke sana udahlah aku beli kartunya udah ke sana. Nah udah gitu teh sinyalnya mah emang bagus tapi aku teh kurang merhatiin itu teh kartunya teh
cuma buat di Jawa Barat doang. Ya, itu 15 GB itu 40.000 saya pas dia iya nah teraktif Jawa Barat Sekarang masih bisa dipakai. hangus hangus sabulanan hangus Betul lah ya, pelajaran. Ternyata kartunya ada regionalnya juga ya. betul. Di sana beli lagi? Hah? Beli lagi nggak kartunya? Enggak akhirnya mah langsung minta kuota Kayak penipu-penipu ya. Beneran ini. ujung-ujungnya mama lagi. Ini apa lagi? Berarti menarik ya untuk nanti tim riset yang lain, Bapak Ibu kalau mau ke Sumba jangan sampai beli kota Jawa Barat ya. Hati-hati. Oke, menarik infonya nih. Iya. Jadi memang tidak semua kartu teh bagus kak. Apa yang paling bagus? Apa ya, Excel kayaknya ya. Dibayar Excel. Saya sama Mika itu kan pakai Telkomsel. Terus kami hanya kebagian sinyal tuh pagi-pagi aja. Jadi sebelum buka langsung Instagram. Tapi siang udah nggak bisa sama sekali. Oh, ada waktu-waktunya gitu ya? Iya, nggak tahu mungkin karena rebutan karena katanya orang sana banyak yang pakai Telkomsel katanya. Jadi Sinyal. mungkin ya. Oh, itu harusnya bisa jadi skripsi tuh. Oh itu. Gelombang. Apakah benar bisa rebutan gelombang itu? Iya benar. Iya, pokoknya kami berdua hanya bisa kalau nggak pagi banget, malam banget dapat sinyalnya. Jadi makanya Eza lah yang kita andalkan karena dia yang paling kecil sinyalnya. Walaupun sinyalnya bagus, tapi kalau kan kita itu emang harus upload dokumentasi gitu kan. Tapi biasanya kan upload itu di malam kan, karena dokumentasi banyak, itu bisa sampai 1 giga, 2 giga, 3 giga. Nah, tapi kadang-kadang sinyalnya itu suka mati-mati. Jadi kayak pertamanya bagus, kayak 500 kilobyte per second, terusnya lama-kelamaan jadi 1 kilobyte per second, jadi nggak bisa dipakai lama-lama juga, apalagi untuk upload. Tapi walaupun gitu, saya kayaknya beruntung banget milih XL kartunya. Karena kan yang lain itu kayak sial-sial gitu kan. Saya di sini sendiri dapat bonus kuota 100 giga. Kamu di endorse ini? Enggak. Itu menarik nih info untuk kita ya, berarti harus riset tentang kartu SIM juga ya. Iya. Ada regional, ada namanya apa gitu ya. Mungkin bisa nanya mereka juga ya, yang mau liburan ke Sumba. Selanjutnya, udah tadi nanti kita dikira acara kartu SIM seluler ini. Ya. Kita kalau boleh masuk boleh sih kita Excel. Keadaan di LC ya. Ini balik lagi ke tim lapangan. Pertama kali datang ke LC itu menurut kalian apa sih itu suasananya? Apakah ternyata ini mah kayak di Ciwok gitu ya? Soalnya ada trailer-trailernya gitu ya. Saya lihat. Gimana nih? Apa bukan ekspektasi ya? Yang realita yang kita temui pertama kali sampai LC. Kasihnya lah. Oke, untuk sebelumnya sih secara pribadi kan saya sudah pernah punya pengalaman ke luar pulau, waktu itu tuh ke Kalimantan. Nah, kegiatannya mirip-mirip, dia ajak anak main, terus ya ngumpul bareng lah. Nah, ekspektasinya sih sedikit seperti itu, karena melihat yang dari cerita-cerita Pak Agus yang sebelumnya, yang anak-anak itu gini, anak-anak itu ya semangat lah tapi belajarnya gitu ya. Dan pada saat kesana sih pertama kali malu-malu pastinya. Malu-malu. Harus bawa paku aja. Oh iya, sama palu juga jangan lupa. Oh, iya. Tapi lama kelamaan benar setelah cukup kenal cukup akrab itu benar-benar gimana ya? Wah, semangat itu kelihatan banget. Mereka tuh benar-benar kalau main juga bisa dilihat tadi di videonya ada yang sampai keseret-seret ya. Itu keren banget sih energinya sangat besar dan itu merupakan salah satu yang keren banget dari si anak ALC ini sih. Itu di luar ekspektasi ini kayak Di luar ekspektasi karena pada saat kan pertama kali datang mah malu-malu walaupun ada beberapa yang semangatnya kelihatan gitu ya, tapi begitu udah kenal mah wah
Energinya sangat banyak. Energinya sangat besar. Apakah menular kepada Mika dan teman-teman? Semoga sih. Oh, semoga. Kan udah terjadi. Tapi pada saat di sananya sih menular sih. Menular ya. Menurut saya pribadi. Berarti ternyata energi mereka menurut kalian lebih banyak daripada energi yang kalian bawa ya? Wah, menarik ya yang tadinya. Berarti benar sesuai misi belajar ya, bukan mengajar ya. Jadinya belajar energi yang banyak bagaimana dikeluarkannya ya. Jadi kalian juga bisa menularkan dari sini ya. Harus bisa menularkan ini kepada para hadirin. Iya. Nah itu dari Mika, ada lagi dari lain? Nih. DLC. Kalau mungkin dari Mika sudah cukup tergambarkan, ada lagi? Oh pelatih, boleh Pak. Impresi pertama sih waktu itu setelah keluar dari airport Tambolaka, kita disambut oleh Kak Justin naik mobil klik-klik. Apa tuh mobil klik-klik? Mungkin Mobil klik-klik, jelasin dulu. Mobil klik-klik itu mobil van punya LC yang dibawa keliling ke desa-desa yang tadi udah ada di video. Kita keliling desa-desa setiap beberapa hari sekali, tiap hari ke satu kampung itu seminggu sekali. Jadi kampungnya dikunjungi, ada beberapa kampung, ada banyak kampung. Jadi satu kampung itu dikunjungi 1 minggu sekali begitu. Membawa buku ya? Bawa buku, bawa orang? ID card, terus bawa ID card, akses apa ya? Presensi. Oke. Nah, itu Program baca keliling? Baca keliling. Begitu ada mainnya, ada kegiatan-kegiatan lain, aktivitas banyak kan. Aktivitas ini. Seperti yang di video tadi ya? Ya. Bapak Ibu sudah melihat ya aktivitas-aktivitas di LC. Sekarang kalau saya mau bertanya, bagaimana impresi kalian ketika sampai di desa? Menurut kalau saya pribadi yang nonton ya, ketika LC kan masih lumayan agak modern ya, trailernya ada AC tadi di dalam ya satu. Kalau ke desa nih, apakah ada perbedaan juga walaupun di satu tempat loh di Sumba? Apakah beda kondisi di LC dengan kondisi di desa Sumbanya di sekitaran LC itu? Kalau di desa-desa kita kan udah nyampe. Sebenarnya beda-beda sih setiap desa tuh. Ada yang kegiatannya di lapangan depan rumah, terus ada yang kegiatannya di depan gereja, ada yang kegiatannya di kantor polisi. Kantor polisi? Kantor polisi. Ngapain? KBB? Kegiatannya kita main sih sama di maksudnya di kantor polisi juga sama main kantor polisi gitu ya. Mainnya sama Pak Polisi? Oh enggak, sama kalian. Tapi polisi ada polisinya? Polisinya ada sih. Bener ada ya maksudnya? Dan diizinkan kalian untuk? Diizinkan, iya. Begitu. Waktu pertama datang ke desa-desa, terus melihat tempat kegiatannya sih, apa ya impresinya? Kalau aku sih lebih semangat untuk kegiatan bareng-bareng gitu. Jadi ya tadi ya karena tertular itu energi mereka yang banyak langsung jadi semangat ya. Iya. Biasanya kalau datang ke kampung-kampung kita langsung beda-beda. Halo. Dadah. Oh kayak artis kalian. Kayak artis. Oh ini artis ya. Mungkin karena mau jadi ya. Ngomong ini ya. Yanmar kenapa bisa lebih ngartis daripada yang lain? Menurut kalian amatannya karena apa? Apa karena Yanmar ngomongnya pakai bahasa Sunda? Atau karena Yanmar lebih supel atau gimana? Ada banyak teori sih. Teori. Teori kayak gila. Kira-kira kenapa Kak Gina? Yanmar lebih ngartis daripada yang lain? Kan pelajaran juga bagi kita nanti yang mau ke Sumba gimana caranya biar lebih ngartis. Jadi selama di Sumba itu Yanmar selalu dibilangnya selera orang Sumba. Itu bisa jadi catatan ya kalau kita cari calon pasangan dari orang Sumba, belajar ke Yanmar. Jadi kan memang ada beberapa kampung yang kami datangi kan Kak. Ada 6 ya kayaknya ya, ada 6 kampung dan kayak setiap kampung itu selalu pasti yang jadi paling populer itu Kakak Yanmar. Tidak pernah tahu sih alasannya apa gitu ya. Cuman kalau kami berteori sendiri sih kayaknya mungkin dari
sekian banyak teman-teman ini yang mukanya mungkin mendekati selera orang Sumba ya. Tadi saya mau bahas itu loh, mungkin nggak jadi itu. Jadi yang banyak sekali dia setiap hari kebanjiran surat cinta. Ada juga dikasih gelang ya tadi cerita benar sampai dikasih gelang ya? Iya. Ya, dipakai gelangnya. Iya, ini dipakai. Apa tulisannya ya? Yang pertama itu pokoknya yang dikasih gelang itu kan cuma aku. Sama Kak Gina juga ya satu ya. Nah, ya kayak ada satu anak gitu yang tiga nanti kayak Tadi Sumba. gimana ya kayak main sepeda klasik. dikasih gelang dua, yang satu ini cuma ada Y-nya doang. Nah yang satu lagi itu kayak gantungan kunci gitu, gak tau gantungan tas. Pokoknya di situ ada nama Yanuar sama ya ada nama anaknya. Romantis sekali ya. Kita bikin romantis. Namanya nggak bisa dikasih tahu. Jangan ya, nanti pada cemburu nih apa ini. Mungkin pelajaran juga ya, nanti Adrian jangan kalah artis, kamu kan belum berangkat. Siapa tahu Adrian nanti bisa lebih artisnya. Ternyata ini selera orang Sumba sebenarnya. Bisa jadi ya. Selera orang Sumba part 2. Oke, itu tadi tentang keadaan di desa dan keadaan di asli. Saya boleh tambahin juga? Nambahin 3. Nambahin juga. Oh, nambahin 3. Silakan. Saya mau dari asli juga, mau dari asli dulu ya itu, mau backpack dulu. Jadi kan seperti yang saya udah ceritakan tadi, kami itu kan kekurangan data, kita nggak punya juga kalian jelasin asli kayak gimana, hanya kan lihat foto-fotonya aja. Terutama sama anak-anaknya, kita kan pernah mau bawa program juga kan, mau bawa program nanam jagung di LC. Nah tapi di sana tuh nggak ada lahannya, nggak tersedia, dan sebenarnya apa ya gimana ya? Mereka tuh anak-anak PT tidak, kalau di pikiran kami sebelumnya ya, prejudice kami itu kayak anak-anak di sana tuh kesusahan banget, terus banyak kelaparan, tapi enggak semuanya. Tapi yang kita lihat, yang kita pernah rekreasi itu kebanyakan memang healthy aja gitu kelihatannya. Dan ketika selalu ada check up-nya juga sama INAN, jika misalnya anak ini kayak bermasalah atau apa, itu dikasih vitamin, ada jadwal vitamin, jadi jadwal dikasih susu dan yang lain. Tapi pokoknya yang kayak gitu itu sebenarnya sudah tercover gitu. Dan ya program jagung itu akhirnya jadi nggak diimplementasikan. Kami membuat program baru untuk ditinggal di sana. Oh, jadi jagungnya dimakan sendiri? Bijinya kak. Oh, bijinya. Berarti bisa jadi juga mungkin, atau saya nggak tahu ya, apakah ternyata mereka healthy atau sudah sehat itu setelah beberapa tahun LC ada di sana kan? Iya mungkin. Karena LC itu memang supportnya banyak. Itu dia itu sebenarnya anak-anak yang menurut observasi saya, anak-anak itu sana banyak yang sangat apa ya, semangat gitu untuk bermain, terutama permainan di akhir. Ini kan jadwalnya tuh biasanya sejak 30 menit pertama anak-anak itu diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu. Terus biasanya ngerjain tugas, kayak bukan tugas ya, kayak tantangan gitu, kayak soal-soal matematika atau gambar atau gimana. Nah biasanya itu main sama-sama semuanya, dan itu yang biasanya anak-anak itu semangat banget. Tapi ada beberapa anak juga yang memang passionnya itu dalam membaca, terusnya dalam bermain Rubik's, ada juga yang bernyanyi, pokoknya kreatif aja. Oh menarik ya. Bisa jadi juga ternyata mereka sehat itu karena terpenuhi semua ya, kebutuhan gizi dan juga kebutuhan rohaninya ya, kebutuhan jiwanya tadi. Karena mereka bisa bermain di LC, ya bisa bernyanyi dan lain-lain tadi ya. Nah itu mungkin mereka sudah mulai seimbang ya tadi. Ini seni pala banget ya, jadi seimbang tuh, bukan hanya dari gizinya saja, tapi dari kebutuhan tadi ya.
dari jiwanya terpenuhi juga ya. Kami juga sempat kayak punya khawatir gitu kan, kami nggak bawa program yang kayak misalnya bisa menaikkan edukasi sana atau gimana, tapi akhirnya kami berpikir bahwa ya mungkin sebaiknya kita buat aja kenangan yang baik-baik untuk anak-anak, kita ajak main aja. Itu yang kami bisa lakukan di sana dan kami konten gitu dengan hal tersebut. Oh, yang menarik sekali. Terima kasih Kak Faizal ya sudah memberikan impresi tentang. Kenapa itu? Nih, mau dibantah atau ditambah? Ditambah. Ini juga hal yang sangat menarik karena saat kami ke desa-desa juga kan, dan di LC karakter anak tuh jauh beda. Jadi ada yang misalnya kalau di desa yang di Kodi itu tempat yang paling jauh lah dari LC, itu tuh mereka kalau main brutal bisa dibilang. Gimana brutal? Terus ya sampai syarat-syarat, terus juga kalau ada yang nggak ada tackle gitu, stuck gitu. Sama anak-anak kecil yang lebih besar. Jadi pola pendidikannya mungkin berbeda-beda ya. Dan kalau misalkan kalau di LC itu jauh lebih kalem, jauh lebih bisa menenangkan juga. Tapi kalau yang di desa-desa, apalagi yang sangat jauh itu lebih susah untuk menenangkan, atau juga karena yang di Kodi juga itu tidak semua anak-anaknya, hanya sedikit banget yang ngerti bahasa Indonesia. Oh, berarti mungkin karena kendala bahasa ya? Iya, tidak memperhatikan itu. Jadi ditapol aja solusinya, mereka bingung nggak ditapol aja ya. Nah, kalau di LC mungkin karena sudah sering bertemu dengan para mahasiswa ya, dan dari beberapa kali, jadi ditapolnya udah berkurang. Iya, bisa dibilang. Tapi kalian nggak nakal kan? Oh, enggak dong. Oh iya, sampai nanti viral. Oke. Nambahin mungkin Ya, silakan lagi. secara ekonomi juga memang apa ya kan, maksudnya kami kan ke beberapa kampung gitu ya, memang LC itu yang paling kalau tadi Ezar bilang sih mungkin yang paling baik gitu ya, si kecukupannya gitu. Di beberapa kampung memang ada yang memang cukup, ada yang memang nampak masih membutuhkan gitu, tapi ya beda-beda sih, variasi. Dan ya sayangnya di sini tidak ada Pak Agus dan Bu Erwina gitu ya, karena saya pas melihat ke sana menjadi sangat tahu usaha yang mereka lakukan dan betapa mulianya usaha itu. Terima kasih Regina. Itu kayaknya udah megang mic, udah siap ya? Mau nambahin aku mau nambahin sedikit tadi dari Mika sih yang di Kodi. Ya anak-anak di Kodi itu wah brutal parah, sampai kayak mereka tuh kayak cuma bercanda, tapi wah bercandanya tuh jadi sampai melempar batu besar ya Kak, mau lempar batu besar Kemana? ke temennya. Oh, Tapi untungnya di situ ya ada Kak Gina, jadi di stop. Terus nggak dilempar batunya Pak. ya enggak untungnya. Terus ada satu anak yang kayak mukul temennya pakai buku, lah sampai rusak bukunya. Tuh. Berapa kali tuh? Nggak sekali ya? Hah? Enggak sekali sampai rusak bukunya. Kenapa nggak berhenti berapa kali ya? Hah? Kaget tuh ya? Agak bingung ya? Sebenarnya sih yang berhentiin itu kayak di Kodi itu ada satu orang yang kayak yang megangnya lah, kayak mau dia sama Jagger, nah namanya tuh ada Ronald ya. Anak-anak? Enggak, dia tuh SMP ya. Oh, SMP. Dia tuh jadi kalau misalnya anak kecilnya pada nggak bisa diatur, nggak bisa diam, langsung Ronald, langsung tuh, langsung nurut semua gitu. Tapi masih makin akal ya? Masih brutal teman kali. Tadi di Kodi ya? Tapi Ya. itu apakah hampir semua desa yang tadi ada sekitar 6 desa ya? Atau hanya di Kodi itu saja? Iya paling brutal di Kodi sih. Brutal, berarti ada yang brutal biasa. Iya ada brutal biasa. Oh, yang paling kondusif di LC berarti ya? Setidaknya kalau di kampung lain nggak sampai di Takol ya. Tuk tadi. Menariknya ya. Jadi kalian belajar juga ya. Bukan belajar untuk nakal ya, maksudnya belajar untuk gimana caranya biar kondusif tanpa nakal. Apa kalian berhasil melakukan itu di desa-desa lain?
Oh, kok lama ini? Nakol? Enggak. Bukan. Apakah kalian bisa membuat desa-desa lain kondusif tanpa harus nakal? Bisa. Terutama ketika main sih. Ketika main kami biasanya mencoba untuk buat anaknya yang kerjasama gitu untuk bermain tanpa nakal-nakal, tanpa kayak juga sempat aku terutama saya pernah sampai bukan marah ya, kayak ngingetin aja kalau mainnya terlalu kasar pemainnya di stop kayak gitu. Marah gitu. Tapi anaknya langsung diam, langsung itu lagi. Tapi setelahnya dievaluasi bahwa sebaiknya hindari gitu marah kayak gitu. Kalau mereka kayak mulai ngelantur gitu bukan ngelantur, terdistraksi, ya biarin aja, nanti mereka sendiri ke kita lagi gitu. Oh, oke. Harapannya nanti setelah kalian kesana jadi inspirasi ya untuk warga desa. Oh, ternyata bisa juga nih kita belajar atau bermain bersama tanpa nakal. Ya. Semoga bisa jadi inspirasinya diikuti. Terus saya juga mau highlight desa-desa itu memang berbeda-beda, dan biasanya ketika sampai di suatu desa saya selalu lihat dari bangunannya untuk cari tahu gitu karakter desanya itu kayak gimana. Kayak misalnya di Kodi itu bangunannya masih tradisional, dari kayak kalau yang di Jerayan itu memang yang kayak tembok yang kayu di jalan gitu. Terus Dianyam gitu maksudnya. Ya dianyam. Terus secara keseluruhan desa saya main udah cukup modern, si rumah-rumahnya, dan biasanya saya lihat dari situ dulu sih. Oh, jadi ternyata ada korelasinya ya? Ya, dan banyak juga anak-anak yang nggak bisa ikut di kegiatan di desa itu karena mereka itu udah punya kayak pekerjaan gitu. Tetap di Kodi itu nggak semuanya ikut karena ada yang lagi nyari ikan sebagai profesi gitu untuk hidup, dan itu sih. Jadi kayak waktu itu juga kan di Kodi itu kayak di-hype terus kan, wah kita bakal ke desa paling jauh, anak-anaknya bakal kayak gimana, dan ternyata anak-anaknya dikit karena ada kejadian, dan kedua itu pada pergi dulu ke pantai. Menarik. Nah, ini kejadian tadi berhubungan dengan pertanyaan. Enggak, masih belum. Itu kejadian yang aja ada teknis gitu. Oh, iya. Jadi kalau pertanyaan tadi mau dijawabnya kapan tuh? Oh, itu nanti itu yang bab ketiga, Kak. Oh, belum. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu, ternyata masih belum ya. Jadi harus ditunggu dulu ya. Oke, kita setelah dari tim lapangan kita mau sebelum ini mau pertanyaan nih. Saya juga mau pertanyaan, pasti banyak pertanyaan dari para hadirin. Ke tim kampus lagi, rintangan yang dialami. Ya, karena tadi rintangannya udah banyak nih kalau tim lapangan. Kalau tim kampus, Zalika, Kenza, atau Adrian, kira-kira rintangannya apa? Rintangan kita sih lebih ke menunggu kabar. Menunggu kabar? Iya, karena kan kita masih mengandalkan istilahnya kita udah bikin kerangkanya, cuman buat ngisi kerangkanya kan kita nunggu informasi dari mereka yang di tim lapangan. Dan terkadang gara-gara koneksi dan waktu juga, jadi kita tunggu istilahnya. Karena sinyal tadi ya? Ya. Kalau dari Zalika, apa nih enggak? Berapa ya enggak? Oh, mau ngasih ke Adrian. Kamu Adrian dulu, Zalika dulu? Aku boleh. Boleh, Zalika apa nih rintangannya? Sebenarnya sama sih apa kata yang tadi Kenza bilang, sebenarnya itu nunggu kabar. Sama kalau dari tim buku tuh kan kita tuh bikin layoutnya tuh banyak foto-foto juga, dan foto-foto yang dari tim Sumba tuh setelah dipilah tuh ternyata minim banget. Jadi yang bisa dipakai tuh cuma 2 atau 3 foto ya. Oke, Adrian yang udah siap yang lainnya. Apa rintangannya? Dinyalakan dulu Adrian. Kasih nyala. Bisa nyalanya? Mungkin apa ya, semangatnya nggak ada. Semangatnya nggak ada? Iya. Semangat Adrian ya? Iya. Kenapa kurang bersemangat? Karena kayak banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terjadi. Wah,
misterius sekali Adrian ya. Kurang semangat karena banyak hal yang terjadi. Bisa kasih satu nggak apa nih hal yang terjadi yang buat Adrian tidak semangat? Mungkin tertipu sih. Tapi banyak plot twistnya ya, jadi ketipu kayaknya, jadi nggak semangat. Ketipu apa? Ketipu jualan. Oh ini udah di luar Sumba berarti masalah tadi ya. Jangan masalah tadi. Oke, menarik ya tadi jawabannya unik-unik langsung ketipu. Nah sekarang saya pengen ke bapak ibu atau kakak atau dede-dede atau adik-adik yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi terakhir dari talk show-nya. Tadi jawaban yang juga belum dijawab ya, nanti aja. Ya terakhir aja ya. Oke ada lagi dari oh silakan. Teman-teman mau tanya, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, jadi menurut kalian apa perbedaan yang tertangkap oleh kalian dari anak-anak Sumba dengan anak-anak seumur mereka yang kalian temui di Bandung? Itu pertama. Yang kedua, tadi kan katanya ekspektasi dari Bu Erna dan Pak Agus itu sebenarnya juga nggak terlalu tinggi kok, yang penting kalian bisa membuat kenangan untuk anak-anak ini. Nah sekarang aku mau balik pertanyaannya. Kita nggak tahu apa yang mereka kenang tentang kalian gitu kan. Tapi kalau tadi di video yang ditanyakan pembelajarannya ya, aku pengen tanya lebih dalam. Jadi inspirasi apa yang kalian dapat dari pengalaman ini yang rasanya itu akan nempelnya lumayan lama lah sampai kalian kuliah nanti atau sampai kalian ngomong besar udah besar ya, maksudnya lebih dewasa dari sekarang gitu. Itu pertanyaan itu. Jadi apa yang kalian tangkap tentang perbedaan anak di Sumba di Bandung yang kalian sering temui, sama kedua inspirasi apa yang kalian dapatkan dari perjalanan ini yang rasanya akan melekat lebih lama. Terima kasih. Boleh. Karena apa yang tadi mau ditanyain juga nyambung sama poinnya KMJ, jadi lanjut aja ya, terkait sama misi yang dititipkan sama yayasan nyalakan anak harapan anak Nusantara ini ya. Itu kan sebetulnya mungkin juga sudah disesuaikan juga dengan jenjangnya kalian ya, sebagai anak-anak jenjang SMA gitu. Jadi membuat kenang-kenangan ya di anak-anak di sana dengan adanya orang baru yang datang ke sana ya. Nah kalau di pengalamannya kalian gitu ya yang pergi ini, apakah kalian memang merasa kalau dari tadi kan yang diceritakan, oke, aku ini ya, harapannya karena nggak terlalu tinggi juga anak-anak itu mendapat kenang-kenangan yang baik ya. Tadi juga Esa nggak tinggi-tinggi, pokoknya buat kegiatan-kegiatan yang mereka punya kenang-kenangan pasca senang segala macam. Nah yang kakak pengen tahu, apakah kepikiran gitu ya, terpikir nih di kalian yang pergi waktu udah pulang gitu, ada kekhawatiran juga, jangan-jangan juga apakah ada kenang-kenangan yang yang kalian serang pikirin, apakah itu sesuatu yang kalian tinggalkan di sana bukan sesuatu yang semuanya baik misalnya. Apakah ada, kalau ada yang kira-kira kepikiran ke kalian, apakah ada juga mungkin kenang-kenangan yang kurang baik yang tertinggal di sana dari kalian lewat ke originalitas kalian juga, atau kalian dia masih jenjang SMA ya, tapi kalau udah sekarang pulang, oh ya aku tuh harusnya kemarin teh jangan gini jangan gitu, karena itu akan jadi yang dilihat juga oleh anak-anak di sana itu sih. Jadi karena nyambung sama KMJ, jadi ngelengkapin aja soal misi kalian membuat kenang-kenangan untuk anak-anak di sana. Nuhun. Terima kasih ya. Mau disambung lagi boleh? Kalian biar banyak. Itu dulu ya, kayaknya 3 dulu tadi. Nah, yang pertama tadi perbedaan anak Bandung dengan Sumba. Siapa dulu? Oh, apa boleh? Boleh ya. Perbedaan anak Bandung dan Sumba. Di umuran yang tadi ya. Ya, di umuran yang kecil-kecil. Oh ya, kecil-kecil. Nah, perbedaan anak Sumba itu kayak gimana ya? Mereka tuh pada ramah-ramah orangnya, jadi tiap ya ketemu orang baru itu kayak halo nyapa
nyapa gitu. Sedangkan kan kalau di Bandung itu ya ya cuek lah. Terus kalau di Sumba itu ya tadi anak-anaknya pada semangat buat sekolah teh. Kan kalau di Bandung wah tuh banyak pisan yang mabal bolos teh. Bukan pengalaman pribadi. Terang-terang. Lanjut. Ya, udah sih cukup sih. Cukup. Ada lagi dari yang lain? Nambahin juga, anak-anak Sumba itu semangat banget untuk belajar, untuk main bareng. Mungkin karena akses ke literasi seperti buku-buku, permainan-permainan yang terbatas mungkin ya, begitu. Jadi mereka setelah melihat ada mainan ini, ada buku ini, ada banyak buku, mau baca, mereka langsung semangat banget gitu untuk baca, untuk main bareng, begitu. Apalagi saat kita ngebawain mainan-mainan baru, permainan-permainan baru ke anak-anak Sumba gitu sih. Semangat ya tadi intinya. Ada permainan-permainan baru gitu juga, sebenarnya permainan yang menurut orang Bandung tuh udah biasa gitu, kayak tadi kan ada kucing jibe kayak gitu. Nah di Sumba itu belum mengenal gitu permainan kayak gitu, dan kita ngebawa pemain itu terus terbilangnya baru untuk mereka, dan mereka terus semangat. Kami juga membuat kayak buku penuh kartu-kartu penuh kartu-kartu permainan, dia mereka juga ketika kami sudah sudah tidak di Sumba lagi, mereka bisa tetap bermain berdasarkan si kartu-kartu itu, supaya permainannya itu tetap berjalan gitu di sana. Terus ya sih anak-anak di sana itu sangat semangat untuk belajar, yang ada yang semangat untuk belajar, ada juga semangat untuk bermain aja. Terus sampai semangatnya itu kadang-kadang membuat kita itu terlalu overwhelmed gitu. Udah sih tadi. Oke, berarti tadi melengkapi ya semangatnya karena ada permainan dan yang lain, tapi dari kalian bertiga semangat ya. Iya. Oke, terjawab. Oke, tadi yang keduanya nih, sebenarnya ini nyambung ke bagian ketiga ya, lebih ke perspektif kan gitu. Tapi bisa langsung disambungin aja nih. Jadi pengennya sih jawabnya sekarang semuanya, ya. Dari pertanyaan kedua Kenji ini tadi ya. Tadi masih ingat pertanyaan? Masih saya catat dulu tadi, mesti lupa. Oh, boleh ini lagi? Hah? Oh, saya catat. Oh, udah ingat. Iya, saya catat. Saya nggak ingat, maaf. Jadi inspirasi yang dapat ya dari perjalanan ini. Dari sana dulu. Katanya dicatat. Boleh dari Adrian dulu. Oh, Adrian. Tapi dapat inspirasi nggak? Iya. Ya, dari dulu aja. Oke. Inspirasi ya. Sebenarnya kita itu kan di sana tuh punya misi untuk membuat AS sana tuh. Jadi setiap minggu teh ngebuat 2 AS, dan setiap minggu kami itu selalu mendapatkan topik gitu untuk bisa diceritakan di AS itu. AS itu tulisan di tulisan di lingkungan gitu. Ya, bagi yang belum tahu, AS itu semacam tulisan kecil di website sekolah SMIPA yang ya sih tulisan kecil aja. Tapi biasanya cerita-cerita tentang apa saja sih yang bisa diceritakan, dan di Sumba itu banyak yang bisa diceritakan. Kayak misalnya saya pernah nulis AS tentang bintang-bintang di Sumba, karena waktu di Sumba tuh light pollution-nya kan dikit kan, dan karena light pollution dikit teh bintang-bintang di langit teh kelihatan jelas banget ketika malam hari. Kami sempat sengaja matiin dulu lampu-lampu di dekat LC-nya, jadi kan gelap banget dan di atasnya itu terang banget, dan itu indah banget sih. Dan itu saya pengennya itu dijadikan sesuatu gitu yang lebih dari hanya bintang-bintang aja menurut saya. Ketika saat itu juga saya sedang membaca novel, jadi saya merasa kayak tergerak gitu. Berarti tadi bintang-bintang, walaupun selain bintang-bintang ya, Sumbanya sendiri memberikan banyak inspirasi untuk menulis ya. Iya. Untuk inspirasi yang lain bisa ada, yang lain ada pasti. Ya pasti, semuanya ditanya. Nah, tuh untuk yang AES-nya mandek silakan ke Sumba ya, jalan lagi.
Dari Kelapi apa nih? Dari aku sih ada beberapa inspirasi. Yang pertama itu berkaitan dengan semangat anak-anak lagi. Jadi seperti yang tadi dilihat di video, aku sedih harus berpisah dengan anak-anak dan pulang dari Sumba karena memang suasana di sana tuh saat main seru banget, sampai kakunya juga jadi saat main ikut seru lah, ngerasain lagi gimana jadi anak kecil gitu, ikutan main terus ngelakuin apa yang aku mau gitu ya, kayak anak kecil sih jadinya. Inspirasi ya, jadi semangat banget gitu, apalagi ngelihat game simple-simple seperti itu yang mungkin di kota udah jarang kita temuin gitu, kok bisa jadi seru banget gitu, walaupun game-game yang kita bawain itu simple banget gitu. Bukan game aja sih sebenarnya, semangat belajar, membaca, terus menulis segala macam gitu, mewarnai, belajar hal-hal baru juga kayak Rubik's, main piano gitu. Anak-anak tuh semangat banget untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Inspirasinya ke bawah sampai ke sini. Jadi aku lebih semangat untuk ngelakuin hal-hal simple. Menghargai hal-hal sederhana ya. Iya, menghargai hal-hal sederhana begitu sih. Karena mungkin kita take for granted ya tadi yang masalah game, ini mah udah biasa gitu. Karena ternyata itu ngaruh ke energi kita ya. Ketika anak semua menjalankan game yang menurut kita sederhana, malah menjadi menarik ya. Untuk kalian sendiri yang udah sering main jadi lebih menarik ya. Jadi lebih menarik juga. Berarti intinya malah bukan game ya, tapi semangat kitanya. Semangatnya. Jadi akhir-akhir ini kita suka main ya. Kalau waktu kosong kita suka main bareng gitu, main game anak kecil sih. Padahal dulu menurut kalian itu udah membosankan. Mungkin ya, sebelum kondisi yang nggak kesumba mungkin merasanya bosen game gitu sih. Berarti bukan gamenya ya, semangatnya ya. Semangatnya. Menarik waktu itu sih. Lanjut ke inspirasi buat aku sih kayak apa ya, lebih ke kayak berangkat sekolah sih. Jadi kayak gimana ya, anak-anak di sana tuh kayak kan buat ke sekolah itu mereka bersemangat banget. Ada yang sampai kayak mereka jalan kaki dari jauh gitu, jauh banget dari tempat ya kayak sekolahnya. Dan sedangkan aku ya sebelum ke Sumba gitu, padahal kayaknya istilah motor ada, terus ya baju lengkap, alat tulis lengkap, tapi anggar well haleha gitu. Nah tapi pas ya lihat anak Sumba, iya benar gitu. Saya jadi rada terinspirasi lah, benar sekolah teh udah semangat dengan ilmu teh. Gitu. Berarti mencari ilmu harus semangat ya. Betul. Apa bahasa Sundanya gimana tadi? Yang ilmu kena semangat ya. Yang ilmu kena getol. Yang ilmu kena getol tuh. Yang baru 2024. Ayo, Mika. Kalau saya sih sebenarnya ini diambil sama Taufik. Karena yang benar-benar menginspirasi banget tuh pada saat mereka berkegiatan dalam apapun. Waktu itu kan saya juga jadi guru Rubik di sana, dan anak-anak tuh belajarnya tuh walaupun pusing, walaupun nggak ngerti, walaupun salah-salah udah berapa kali, 3 kali, bisa, nggak, tetap aja mau ulang lagi tolong ya, ini diacak lagi, terus diulang lagi, belajar lagi, itu keren sih. Berarti ini tidak putus asa, tidak mudah putus asa ya. Jadi semangat belajarnya juga tinggi karena mereka nggak malu kalau nggak bisa gitu. Walaupun ada teman-temannya yang ini mah butut nggak bisa gitu. Ada yang bilang gitu, tapi mereka ya udah, kan saya mah lagi belajar gitu. Tidak malu dan tidak takut salah. Ya, walaupun ini hanya ada beberapa anak yang memang malu, tapi mereka tetap punya semangat belajar yang sangat kuat. Mantap, tidak malu ya, tapi mampu. Lanjut mungkin ya. Di lapangan juga di hari terakhir kami itu sempat buat surat untuk anak-anak. Jadi di hari-hari sebelumnya anak-anak sering ngasih surat, terutama kayak ke Yaguar ya, surat apa namanya surat ya kayak bilang saya pengen tahu saya pengen lebih tahu tentang kakak, atau enggak kakak ganteng atau apa gitu. Dan di akhir-akhir tuh
yang pertama mulai menulis surat ya untuk anak-anak itu Mika sama Fluffy. Kayaknya mereka kayak terinspirasi gitu dari anak-anak menulis suratnya kayak important gitu dan bisa berdampak gitu ke kitanya. Mereka nulis surat, aku juga jadi kayak oh iya saya pernah ditulisin surat maupun nggak banyak, itu pasti kayak personal banget gitu ke aku, ada kesannya ke aku, dan saya juga sempat buat surat walaupun hanya satu, tapi saya seneng gitu bahwa saya itu bisa kayak membalas kebaikannya. Pentingnya sebuah tulisan. Iya. Tulisan yang kreatif. Udah ada 5 tadi sekitar. Kalau ini Kak mau ditanya juga yang di tim ini aku sudah cukup. Aku mau nambahin boleh? Oh boleh, Kak Gina juga lupa ya. Kak Gina, inspirasinya. Mungkin ini sekaligus menjawab, mungkin nanti anak-anak menjawab, tapi ini menjawab dari perspektif saya dari pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab gitu ya. Mungkin ada 2 kata kunci sih tentang inspirasi dan tadi ekspektasi dari sini dan ke Sumba gitu. Yang pertama itu soal tadi sederhana gitu. Selama di sana itu kan maksudnya kita selama ini hidup di kota ya gitu dengan segala macam teh ada gitu, mau beli apa tinggal jalan sedikit gitu, mau apa teh bahkan nggak perlu jalan gitu, tinggal goyangkan jarimu gitu ya, semuanya sudah sampai di depan kamar gitu. Tapi pada saat di sana tuh mereka tuh hidup dengan kesederhanaan, tapi ya mereka tidak merasa kurang gitu. Kayak salah satu contohnya adalah soal makan gitu. Mereka tuh di sana sepertinya terbiasa makan tuh nasi jagung dan mungkin lauknya tuh hanya ikan asin gitu. Tapi ya buat mereka itu tuh cukup gitu. Sedangkan kami yang dari kota kan makan telur balado tiap hari tuh aduh gitu. Padahal telur balado gitu. Tapi mereka makan ikan asin dan nasi jagung aja udah cukup gitu. Itu yang pertama sih, saya merasa kesederhanaan gitu. Yang kedua soal keras gitu yang tadi sempat diceritain tentang kalau anak gak mau ini dipukul-pukul gitu. Sebenarnya dari sini tuh kami sudah dengar gitu cerita itu, bahwa di sana memang orang Sumba cenderung keras gitu ya, bahkan sampai ditakuti nanti kalau di jalan ketemu yang bawa parang gitu kan. Banyak cerita-cerita gitu kan. Tapi selama di sana tuh kami dapat bukan terbantahkan sih, tapi lebih ke kami lebih memahaminya lebih luas gitu. Kayak ya di sana keras karena memang mungkin pola dari awalnya gitu. Jadi mereka terpaksa harus turun-temurun tuh seperti itu gitu. Jadi memang kalau mau benerin memang harus dari rootnya banget gitu. Tidak bisa kita tiba-tiba datang ke sana terus membuat pola yang baru gitu, karena itu sudah dari akarnya gitu. Karena sempat kedatangan tamu stranger ya teman-teman ya gitu. Ada namanya Kamarten, nah mungkin teman-teman bisa ceritakan. Ada juga nih Kamarten. Ada di sana. Teman-teman kayak bisa cerita soal Kamarten ini. Nah ini karena akan menjawab juga ya tadi soal inspirasi. Oh iya, dari buku, jadi gak akan diceritain soal Kamarten. Silakan nanti baca sendiri di buku mereka. Oh katanya mau diceritain di buku gitu. Biar penasaran. Biar penasaran. Terima kasih Kak Gina. Tadi langsung aja nyambung ke yang tentang ada kekhawatiran nggak nih? Ternyata kenangan yang kalian tinggalkan adalah kenangan yang tidak mengenakan atau bagaimana? Sudah ketika sampai di sini kalian ingat oh saya dulu pernah nakal sebenarnya atau gimana tuh? Ada nggak kira-kira? Setelah kalian merefleksi ini perjalanan terus baru kepikiran oh iya saya tuh waktu itu meninggalkan kenangan yang ini deh, kayaknya kurang enak nih di mereka. Ada nggak? Nah, apa nih? Aku teh sebenarnya rada nyesel sih. Jadi kan waktu itu teh ya kita kan lagi kegiatan DLC. Kegiatannya tuh kayak lagi main. Nah tapi kayak ada anak-anak yang kan cuma disuruh buat lingkaran gitu ya. Tapi emang mereka teh susah diatur. Terus aku teh sempat kayak tuh jadi kayak gimana ya, kayak pakai bahasa Sunda? Enggak kayak diem sok atau kalau nggak bisa diem permainannya nggak mulai. Wah nggak bisa diem, udah nggak mulai, udah gitu, kayak dibentak lah sama teman. Nah tapi udah ya pas pulang katanya kayak sempet ngerasa ada kumahanya
kudu nama wajarnya nah bet dibentaknya lah kemana kok aduh merasa bersalah saya mau overthinking tak benar. Waduh, selama 24 hari ya. Terus apa yang dilakukan Januar? Apakah minta maaf ke mereka? Ya Oh belum kayak ini. masih belum ya makanya jadi overthinking. Nanti video call aja coba ya. Iya. Minta maaf ya. Tapi setelah Januar tadi, yang menurut Januar itu membentak ya, mungkin standar membentak di sana beda ya. Bisa jadi itu mah sebenarnya tidak membentak ya. Si anaknya kelihatan pundung gitu ya kalau bahasa Sundanya mah, atau tetap biasa main biasa? Ya si anaknya tuh kelihatan kayak ya pundung tapi pundungnya dikit kayak pundung cuma bentar terus dah we enjoy lagi gitu gini. Oh oke. Untungnya ya begitulah anak-anak yang mungkin yang pernah mendidik anak-anak biasanya 2 menit lupa kalau dimarahin. Iya. Ya. Tapi semoga tidak menempel di core memory mereka ya. Karena menurut saya menempel di core memory mereka yang nakal itu kayaknya lebih menempel di mereka ya, karena standar membentaknya tinggi, makanya mereka bisa enjoy lagi. Nah itu mungkin kita tidak tahu ya standar tadi yang membuat mereka sampai murung banget itu apa, bisa jadi mungkin ya ada kekerasan yang lebih ini, ya semoga Januar jangan merasa bersalah ya. Ini menenangin Januar aja ya, tapi kalau ada kesempatan ke Sumba lagi mungkin bisa cari lagi ya untuk bertemu. Oke, terima kasih nih untuk kejujuran Januar, kita kasih apresiasi. Ada lagi yang lain mungkin tadi kekhawatiran ya, meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan di sana. Sebenarnya kita ada beberapa kejadian yang di sana yang mungkin kurang mengenakan kepada kakak-kakak malah kakak-kakak LC gitu. Gimana tuh? Karena kita bersama anak-anak itu kan nggak terlalu lama, sehari cuma beberapa jam gitu. Jadi mungkin tadi yang kayak kata Januar, hal-hal yang mungkin ditinggalkan yang kurang enak, anak-anak itu kurang apa ya, nggak seberdampak kepada kakak-kakak LC gitu, yang tiap hari kita ketemu terus dari pagi sampai malam, yang mungkin melihat pola kita, pola kehidupan kita yang tidak berat-berat. Oh iya. Dan menyaksikan kejadian-kejadian yang kurang enak gitu. Berarti lebih ke sekalian jadi membandingkan diri dengan kakak-kakak LC ya, yang telah mereka lakukan, menurut kalian lebih berdampak daripada kalian gitu. Iya, menyusahkan kakak LC sih. Oh, menyusahkannya ya. Kita mikirnya kita menyusahkan kakak LC. Aku mikirnya gitu sih. Oh, kalau mikirnya gitu ya. Nanti bagaimana ya? Saya juga bingung. Mungkin nanti itu akan ada info dari begini deh. Kalau untuk ukur itu sepertinya kebermanfaatan ya. Kalau nanti kalian bermanfaat pasti akan diajak lagi atau akan nyambung lagi, tidak akan berhenti sampai di sini. Itu aja mungkin ukurannya ya. Berhenti itu bukan proyek aja, sekedar silaturahim. Silaturahim itu sekedar menyapa. Gimana kabarnya? Kalau mereka masih mau menyapa kalian, mau terus komunikasi, menurut saya artinya kalian masih bermanfaat. Itu menurut saya pribadi ya. Jadi jangan berkecil hati. Kalau nanti 1 tahun tidak dihubungi baru berkecil hati. Oke, itu dari Flavi ya. Oke. Ayo Ezra, ada lagi? Bentar. Wait, salah. Banyak catatan. Enggak. Saya saya banyak sih. Sebenarnya saya kayaknya yang banyak kenangan yang kayak masa sesal gitu mungkin ya. Karena saya baru kayak masa dekat gitu sama anak-anak di hari-hari terakhir, dan di hari terakhir itu saya baru bisa kayak bermain secara biasa gitu sama apa. Dan saya juga sempat ada kejadian saya lengah dan sempat kayak ketabrak itu 2 kali. Jadi saya masa ketabrak motor 2 kali, dan itu nyusahin kakak-kakak LC banget menurut saya, dan ya saya masa malu gitu. Tapi dari situ saya juga ya itu jadi pelajaran yang penting. Kan di kota mungkin itu kayak biasa gitu, dan di sana itu karena gimana di kota biasa ketabrak? Di kota tuh kayak nyebrang jalan itu udah biasa, tapi kalau di sana walaupun malahan gara-gara sedikit, gara-gara terlihatnya nyaman gitu, nggak ramai, itu jadi lengah gitu. Terlena ya?
terlena. Itu kata itu banyak banget dibicarakan di Sumba, terlena. Kata terlena. Itu salah satu hal yang kami coba untuk hindari, itu terlena. Karena kalau sudah dapat keterlibatan yang banyak harus kita hindari kata terlena tadi ya. Iya. Tapi walaupun kalau dari kata Maul gitu, apakah itu menyusahkan atau tidak? Mungkin menurut KKLC itu tidak menyusahkan karena masih kadang-kadang masih bisa dihubungi KKLC-nya, tapi ya saya masa kesal aja gitu, kayak merepotkan. Dari pribadi ya. Iya. Kita kan nggak tahu standar mereka menyusahkan itu bagaimana. Iya. Itu sih. Tuh, saya juga tidak bisa menjawab ya. Yang bisa menjawab KKLC tersendiri ya. Iya. Ya benar, saya nggak bisa jawab ya. Oke. Ada lagi, ada yang lain? Oh itu Mika masih mau ada kekhawatiran tadi. Bukan karena juga KKLC sama. Karena mereka kan menjadi yang bertanggung jawab atas kami ya. Karena di sana kami tidak mengerti apa-apa lah dalam tanda kutip. Jadi sangat banyak situasi yang saya sendiri juga jadi merepotkan ngerasanya sih. Salah satu yang paling konyol ketinggalan sendal. Di mana tuh ketinggalannya? Jadi kan kami biasa kunjungan ke desa-desa dan pada saat itu tuh saya lagi nyeker dan langsung masuk mobil karena sambil sekalian masukin barang jadi kelupaan sendal. Nah pada saat di tengah jalan baru sadar dan akhirnya kembali. Nah itu kakaknya kelihatan cukup apa ya, marah sih. Oh marah. Jadi kayak takut dekat. enggak. Dan itu menjadi kayak waduh ini agak jadi malah repotin nih kayak gini. Overthinking. Ya enggak sih, mau enggak. Tapi itu menjadi salah satu penanganan yang saya khawatir sih. Oh, khawatir. Tapi lebih banyaknya berarti ke kakak-kakak ya tadi? Iya. Jadi yang Januar yang ke anak-anak tadi. Jadi lebih banyaknya takut merepotkan kakak-kakak ya. Mungkin kalau untuk ke anak-anak nanti kalian bisa surat-suratan lagi coba ya, ngobrolin sama hal-hal di sana gitu. Bisa jujur-jujurannya lewat surat atau gimana gitu. Termasuk sama KKLC ya. Nah, itu nanti ada ide lain terserah kalian ya, bagaimana tuh. Ya kalau bisa jangan sampai terputus ya, si silaturahimnya ya. Oke, itu dari Mika. Ada lagi? Udah sih itu yang paling mengganjal. Oke. Bagaimana Kak? Sudah terjawab? Cukup? Oke, terima kasih. Oh, sudah terjawab. Oke, terima kasih. Sekarang tadi saya dapat info dari orang dalam. 2 pertanyaan lagi ya? 2 pertanyaan, setelah itu kita akan tutup ya sesi talk show ini. Ada lagi mungkin dari sayap sini tadi saya ya. Halo, selamat sore. Pertanyaannya sederhana sih, kenapa memilihnya Sumba? Apakah memang ada jejaringnya Pak Agus gitu ya? Jadi ini yang memungkinkan ini gitu. Apakah memang dari awal memilih Sumba terus diusahakan banget jadi Sumba, atau sebenarnya ada banyak pilihan kemudian akhirnya yang paling memungkinkan Sumba gitu? Apa sih? Apakah karena pernah baca buku sesuatu, pernah lihat video YouTube apa tentang Sumba yang membawa pengen ke sana? Menarik sekali. Kenapa Sumba? Saya kan kenapa Bandung ya? Jadi kenapa Sumba? Ayo jawab dengan kritis. Jadi kami memilih Sumba karena dulunya kami sudah pernah ada proyek sama YNAN. Kami itu menggalang donasi buku yang didonasikan ke Sumba melalui YNAN. Itu dulu nama proyek kita Kusuka Baca, dan itu diadakan di Festival Literatus MIPA setahun sebelum proyek ini terjadi. Jadi karena kita sudah punya kayak koneksi gitu sama Pak Agus, ya kami tinggal ke Pak Agus lagi aja. Dan kebetulan waktu itu ada teman kami yang sudah ke Sumba dan dia juga kayak pengen membawa kami ke Sumba gitu untuk melihat ke sana. Dan karena kita sudah punya koneksi ke Sumba, jadi memutuskan ya kenapa tidak ke Sumba. Di sana juga kan jauh dari MIPA, tentu saja pengalamannya itu bakal sangat berbeda, kulturnya sangat berbeda, dan ya lebih banyak yang bisa didapatkan gitu daripada hanya ke misalnya ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah juga pasti banyak yang bisa didapatkan, tapi
Kusuma itu kayak sesuatu yang KPB itu belum pernah lakukan sebelumnya dan kami ingin